إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah tabaraka wa taala. Kembali kita memuji Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh dosa-dosa yang kita lakukan dan memohon kepada Allah pertolongan supaya kita bisa senantiasa berlindung kepadanya dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa dan hati-hati kita. Kemudian salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita masih pada babun ya, minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk perbuatan syirik gitu. Karena min di sini yang bermakna li tab'id ya, li tab'id ya, li tab'id ya, yang maknanya ba'd ya, sebahagian. Jadi sebahagian jenis syirik itu adalah, atau sebagian contoh dari syirik itu adalah bernazar kepada selain Allah. Pada pertemuan yang lalu sudah dibawakan dalil dari Al-Quran, yaitu surah Al-Insan ayat 7 dan surah Al-Baqarah 270. Kemudian kita masuk ya pada pembahasan selanjutnya, dalil dari hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, akhrajahul Bukhari. Kemudian Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Dari ya ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi sahih qala al-muallif rahimahullah, wa fi sahih, dan dalam sahih yakni sahih Al-Bukhari ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang telah bernazar akan mentaati Allah tabaraka wa taala, maka hendaknya dia taati, dia penuhi nazarnya.
Wa man nazara, dan barang siapa yang bernazar an ya'siyallaha, untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka janganlah bermaksiat kepadanya. Artinya jangan tunaikan nazar apabila terdapat di dalamnya perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dari Ummul Mukminin Aisyah, sehingga pensyarah mengatakan qala asy-syarihu hafizahullah wa ra'ah, Aisyah adalah hiya ummul mukminina, dia adalah ya ibunya kaum muslimin, kaum mukminin. Sehingga ya istri-istri Nabi itu ibu kita, sehingga bagaikan mahram bagi kita dari segi pernikahan, arti tidak boleh dinikahi. Namun dari segi nasab tentu tidak. Ya. Jadi beliau adalah ibunya kaum muslimin yang tidak boleh dinikahi setelah ya sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seluruh mantan istri Nabi itu tidak ada yang menikah lagi setelah Nabi, ya setelah Nabi wafat. Ya, karena memang seperti itu hukumnya, karena mereka itu ummul mukminin ya. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pasangan, yakni istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bintu Abi Bakrin As-Siddiq, dan dia adalah anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Jadi Aisyah ini Bapak Ibu termasuk wanita yang sangat amat dibenci oleh Syiah. Maka salah satu zikir Syiah adalah mencela Aisyah. Iya, itu terus ya. Kemudian Abu Bakar juga. Namun yang paling Syiah benci itu adalah Umar ya. Umar ibn Khattab ya. Karena ada di situ ta'assub ya, ta'assub kaumiyah. Kenapa? Karena Umar bin Khattab lah yang telah memporak-porandakan Persia. Beliau yang menghancurkan negara Majusi. Jadi Syiah yang berkedok Islam namun sebenarnya masih berpegang dengan kemajusiannya gitu ya, sangat membenci Umar ya. Sebagaimana ya ada ulama Syiah di London itu, kalau kita lihat di situsnya setiap hari Bapak Ibu, namanya Yasir Al-Habib ya. Ya, sebenarnya bukan Al-Habib Al-Khabis dia ya. Yasir Al-Khabis ya. Dia orang Lebanon, jadi masih ada kaitan dengan Hizbullah gitu ya, yang di Lebanon itu. Ya, dia di London ya, tinggal berdomisili di London. Namun setiap hari dia selalu mencaci ya para sahabat, mengkafirkan sahabat. Na'udzubillahi min zalik. Ini luar biasa nih orangnya. Kemudian Bapak Ibu ya, beliau melanjutkan hiya afqahun nisa'i mutlaqan. Ibunda Aisyah adalah wanita yang paling faqih, yang paling ya paham terhadap agama secara mutlak. Artinya dibandingkan dengan seluruh wanita yang ada, maka beliaulah ya wanita yang paling faqih. Sehingga Pak ada perkataan beliau yang sangat fenomenal, sehingga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini sering kami sampaikan perkataan Ibunda Aisyah. Kata beliau, qalat ya Aisyah radhiyallahu anha, ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Lam yakun yamna'hunnal haya'u an yatafaqahna fid din. Tidaklah rasa malu menghalangi mereka untuk mempelajari ilmu agama. Jadi memang ya standarisasi seseorang itu terbaik ya menjadi wanita yang baik ketika mau mempelajari ilmu agama. Seperti itu. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ini dikatakan wanita yang terbaik ya, karena memang beliau adalah wanita yang paling faqih ya, yang paling rajin mempelajari ilmu agama
dengan Nabi. Kemudian kata beliau, wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ada Khadijah, dan istri Nabi yang paling utama setelah atau selain Khadijah. Jadi Khadijah memang yang nomor satu, karena ya dalam sejarah atau sejarah mencatat bahwasanya Rasulullah ketika bersama Khadijah belum melakukan ta'addud. Namun ta'addudnya Nabi itu harus kita ingat, Pak. Nabi poligami bukan karena hawa nafsu. Itu harus kita garis bawahi. Bukan karena menurunkan hawa nafsu saja, tidak. Namun itu perintah Allah. Kenapa? Karena perbuatan Nabi itu hujah bagi umatnya. Maka sunnah itu apa pengertiannya? Sunnah itu adalah segala yang disandarkan kepada Nabi. Baik perkataan, ini perbuatan. Jadi ketika Nabi itu menikah lagi, itu tidak hanya sekedar kata orang ya nafsu, tidak. Ini adalah perintah Allah. Ya, ini syariat Allah, dan Nabi itu menjadi role model bagi umatnya, terutama bagi kita. Ya, karena Nabi itu Pak, tidak tanduknya itu sudah direkomendasikan oleh Allah langsung. Jadi kalau seandainya kita ingin mencari panutan, sudah ada Nabi, sudah. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini banyak kali ya taukid dalam ayat ini, penegasan. Laqad adalah lam taukid, qad harfu taukid juga. Laqad kana lakum. Ya. Masuk kepada fi'il madhi. Kana itu fi'il madhi yang memberikan makna penguatan, benar-benar gitu ya. Sungguh, betul-betul, gak ada lagi duanya. Rasul itu bagi kalian adalah uswatun hasanah, role model Pak ya, sebagai panutan kita. Nah, jadi diantara yang beliau contohkan dalam kehidupan kita untuk kita panut ya adalah ta'addud ya, poligami. Ya. Maka ya ini beliau lakukan itu tidak hanya perkara mubah, tidak ya. Karena di situ ada apa namanya itu, ada contoh teladan yang ingin beliau tunjukkan kepada umatnya ya, sehingga para sahabat memahami seperti itu ya. Al-Imam Ibnu Abbas sebagaimana perkataan beliau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan ketika memahami tentang masalah itu ya, beliau mengatakan khairukum aktsarukum nisaan ya. Orang yang terbaik di antara kalian itu yang paling banyak istrinya. Udah, kenapa? Karena pintu pahalanya banyak, Pak. Kalau kita hanya punya satu istri, tentu kita ya menafkahi cuma satu, pahala kita cuma satu orang. Tapi kalau 4, Masya Allah. Nah gitu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pandang itu sebagai ibadah. Ya, jangan dipandang sesuatu itu dianggap ini hanya, kan banyak juga orang menganggap seperti itu ya, ini hanya hawa nafsu gitu. Tidak bisa disamaratakan ya. Ini adalah sunnah Rasul gitu ya. Rasul yang bahkan Rasul Pak khusus bagi beliau itu ada 11 istrinya. Yang beliau pakai 9. Ini kalau kita bahas dalam sirah banyak sekali ya. Pembahasan itu sudah tidak asing lagi ya. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan benar apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas itu ya. Khairukum ya aktsarukum nisaan. Orang yang terbaik di antara kalian yang paling banyak istrinya gitu. Nah, tentu dalam hal ini pun kita harus memenuhi syarat-syarat dari ibadah ta'addud itu ya. Mesti harus ada keadilan. Adil di dalam masalah-masalah kebutuhan biologis ya, dan kebutuhan nafkah itu juga harus dilihat. Karena ta'addud itu ulama mengatakan hukumnya Pak sama dengan hukum menikah. Sama, karena ta'addud kan nikah lagi gitu ya. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya makruh, bahkan bisa haram, dan juga bisa sunnah. 4 ya Pak ya.
Wajib kapan? Nah, ini tergantung kondisi orangnya, Pak. Ya kan? Kalau masalah uang, masya Allah, ya, gaji sebulan 30 lebih, 30 jutaan gitu ya. Kemudian dia nggak sanggup gitu, kalau keluar itu ya nggak bisa, dia merasa dia itu nggak bisa menahan dirinya, dia khawatir gitu ya akan terjatuh ke dalam perbuatan zina. Dan kita mesti khawatir, Pak. Jangan kita merasa udah panjang jenggot dah, ya kan, udah taat ini, setan nggak mampar lagi goda kita buat fitnah wanita. Enggak, Pak. Fitnah wanita ini sudah Rasul sendiri yang mengatakan ma taraktu ya fitnatan ya. Hiya asyaddu ala rijali minan nisa gitu ya. Tidaklah ada fitnah yang aku tinggalkan bagi kaum laki-laki itu kan yang lebih besar daripada fitnah wanita. Jadi untuk supaya tidak terjatuh ke dalam yang haram ya, maka solusinya poligami. Apalagi dia mampu gitu ya. Iya, dia mampu menafkahi 2, 3 dan 4. Dan dia tahu tentang kondisi dia, Pak. Kalau saya memang kalau masalah wanita lemah kali Pak Ustadz katanya. Ya kan? Kalau saya keluar kota itu pandangan mata nampak wanita gini ya. Itu bisa wajib yang seperti itu, Pak ya. Iya. Untuk nafkahi nikah lagi sanggup ya. Kalau enggak ta'adud dia, enggak poligami, maksiat dia. Ya kan? Maka wajib dalam kondisi yang seperti itu. Nah, ada juga yang haram, Pak ya. Yang haram dia nggak mampu secara ekonomi gitu ya, dipaksakan juga gitu ya. Akhirnya hancur berantakan ya rumah tangganya dan menzolimi istri pertama dan keduanya. Itu jangan. Maka kita itu kata istilah orang Minang, Pak, pandai mengukur bayang-bayang ya. Kita harus tahu kondisi diri kita gitu ya. Ya kalau belum mampu dipaksakan ya jangan ya, Pak ya. Nah ini hadirin ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toib ya, ini mengenai Rasul ya, masya Allah memang ya, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang role model dalam kehidupan kita. Jadi standarisasi ya, aplikasi dari akhlak yang mulia itu sudah ada pada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya sudah kewajiban bagi kita mempelajari sunnah beliau, karena sunnahnya Rasul itu, Pak, ini tentang dirinya beliau, tentang perkataan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau itu semuanya dalam lingkup sunnah. Ini luar biasa. Maka nggak boleh ya dipleset-plesetkan, ya kan, diejek-ejek sunnah. Seperti ada dai kondang itu, Pak ya. Iya, dia mengejek-ngejek ini ada orang dikit-dikit sunnah Rasulnya, Allah dikit-dikit sunnah Rasul itu kan ada nada perendahan. Nggak boleh sunnah direndahkan gitu. Kalau nggak suka dengan individu, orang-orang yang mengikuti sunnah, jangan sunnahnya yang dijadikan bahan olok-olok. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena memang para asatidz Ahlussunnah kan mengingatkan umat ya dari dai pelawak gitu. Mungkin ya nggak terima gitu ya, tersinggung. Iya. Sebenarnya salah ya, kalau seandainya ada orang yang ngasih masukan seharusnya kita senang, apalagi masukan itu benar gitu ya. Iya, masukannya itu bagus ya, karena memang agama ini adalah nasihat gitu. Kemudian Bapak Ibu, ya kata beliau, fa fi tafdhiliha 'alaiha khilafun. Ini ada khilaf ya di dalam masalah mana yang lebih utama gitu ya, antara Aisyah atau Khadijah. Ya, namun kebanyakan yang saya pelajari ya, kebanyakan ulama menganggap Khadijah lebih utama. Kemudian tufiyat sanata 57 ba'da hijrah ya. Kemudian beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah. Kemudian dalam hadis ini beliau penulis mengatakan wa fis sahih ya. Dalam sahih maksudnya Sahihil Bukhari, maksudnya adalah dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, man nadhara an yuti Allah, barang siapa yang telah bernazar untuk mentaati Allah, falyuti'hu, ya, maka taatilah dia, yaitu ya
liyaf'ala ma nadharahu, hendaknya dia melakukan, menunaikan apa yang telah dia nadarkan, ya, min ta'atihi, berupa ketaatan kepada Allah. Kemudian kalau seandainya orang bernazar ingin bermaksiat kepada Allah, kalau seandainya ibuku sembuh gitu ya, saya akan ngajak anak istri karaokean, itu kan maksiat, ya. Maka yang seperti ini haram, nggak boleh nazar seperti itu ditunaikan, nggak usah aja gitu ya. Iya. Maka dalam hadis ini, wa man nadhara an ya'siyallah, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka jangan tunaikan, jangan maksiat kepada Allah, jangan lakukan nazarnya itu. Ai fala yaf'al, hendaknya dia jangan melakukan ma nadharahu, apa yang telah dia nazarkan, minal maksiyati, berupa perkara maksiat. Maka nazar ini memang, ya, ulama fikih mengatakan Bapak Ibu, hukum asalnya makruh. Kenapa? Karena orang yang bernazar itu beribadah kepada Allah hitung-hitungan gitu, Pak ya. Kalau Allah gini baru dia ini. Kalau Allah ngasih itu baru dia lakukan ini gitu. Sehingga ulama mengatakan juga Syekh Ibnu Utsaimin, ya, fatwa beliau, nazar itu hukum asalnya makruh. Artinya kalau enggak bernazar itu dapat pahala gitu. Kalau ditinggalkan itu berpahala. Jadi kalau kita beramal ya amal aja, nggak usah hitung-hitungan kan gitu. Namun kalau seandainya ada orang sudah terlanjur nazar, ya Pak ya, dan terkabul apa yang dia nazarkan itu, maka wajib dia menunaikannya kalau tidak ada unsur maksiat dalam nazarnya tersebut, ya. Kemudian al-ma'nal ijmaliyu lil hadis, makna secara global dari hadis di atas, ya. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah di atas, ya, tentang nazar. Apa makna secara apa makna umumnya? Ya, kata beliau, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru man sadara minhu, ya, nadru ta'atin, memerintahkan orang-orang yang muncul darinya nazar yang berupa ketaatan, ya, untuk mentaati Allah gitu. Jadi kalau seandainya dia bernazar kemudian nazarnya tercapai, ya, maka Rasulullah memerintahkan dia an yufiya binadrihi, maka hendaknya dia menunaikan nazarnya tersebut, wajib hukumnya. Kama nazar salatan, seperti orang yang bernazar salat, akan melakukan salat, gitu, menunaikan salat. Au sadaqatan, atau membayar sedekah, ya, mengeluarkan sedekah. Au ghaira dzalika, atau yang selain itu, maka wajib dia membayar dan menunaikan apa yang telah dia nadarkan. Wa yanha, dan Rasulullah melarang man sadara minhu nadru maksiatin. Rasulullah melarang apabila seseorang itu muncul darinya nazar maksiat, ya. Jadi Rasul melarang antanfizi nadrihi, dari menunaikan, merealisasikan nazarnya tersebut. Contoh beliau bawakan, kaman, seperti seseorang nazara adzabha li ghairillah, bernazar untuk menyembelih kepada selain Allah. Misalkan seseorang, saya, kalau seandainya anak saya sembuh, misalkan anaknya sudah rumah sakit, ya, saya akan memotong ayam di kuburan Syekh Burhanuddin, misalkan. Itu terjadi, Pak. Ini bukan hanya cerita kosong itu, Pak. Kami sendiri langsung ke situ, alhamdulillah, ya. Kami dengan teman kami yang di Qatar itu, ya. Karena beliau masya Allah, Pak, ya. Karena beliau itu semangat dakwah keliling namanya. Dakwah keliling itu maksudnya, Pak, tetap syirik kami nasihati gitu. Dengan cara lemah lembut, Pak, ini syirik, Pak, dikeluarkan dalilnya gini gitu, ya. Jadi kita temui betul, ya, pelaku-pelaku kesyirikan itu kita sampaikan. Terkadang kami juga bawa buletin, karena waktu tahun 2009 itu kan, dari Iman di Padang itu, di bawah Aswan Ustaz Elfi Syam, ya. Jadi dari Iman selalu menerbitkan buletin dakwah. Kalau sekarang udah jarang, Pak, ya. Sekarang main HP aja. Nah, jadi sambil kami nyebarin buletin dakwah, karena qadarullah waktu itu juga Ustaz Elfi Syam, ya, mengangkat kami anggota seksi dakwahnya. Iya, di Yayasan Darul Iman tuh, kalau nggak salah tahun 2009, dari 2007, ya, sampai gempa
di Pariaman, karena gempa itu kalau nggak salah terjadi pada tahun 2009 yang silam Pak. Nah, gempa yang hebat ya. Kan ada satu kampung di Pariaman itu Pak hancur betul ya, terbenam dengan bukit, desa Tandike namanya, masih ingat saya. Nah, kemudian waktu itu juga kami ketemu dengan mendiang rahimahullah Ustaz Abu Sa'ad. Itu luar biasa, masya Allah beliau. Semoga Allah membalasi kebaikan beliau ya. Beliau bawa ini Pak, bawa bantuan karena beliau waktu itu wakil dari Peduli Muslim atau dari apa gitu ya, bawa donasi gitu Pak. Itu beliau duduk di belakang sama kami dengan mobil L300 yang tidak ada apanya, apa nama itu, pickupnya gitu ya, ada dari Padang itu ya ke Pariaman itu. Ya, masya Allah ya, semangat beliau. Cuman di belakang aja. Padahal ternyata beliau ya asatis kibar juga gitu kan. Kita belum tahu gitu ya. Tapi memang masya Allah beliau itu nggak kayak ini ya, nggak kayak ustaz kibar gitu Pak ya. Biasa aja. Jadi termasuk yang tawadhu beliau itu, masya Allah, low profile lah gitu Pak ya. Iya, masya Allah. Nah, sampai waktu kami di Yaman ketemu lagi dengan beliau. Saya masih ingat beliau waktu itu nggak ngasih hadiah laptop gitu ya. Iya, kami 2 orang ya dengan teman satu ya, namanya Akhnopi ya, dikasih juga sama Ustaz Musa'ad. Karena memang kami waktu sebelum ke situ itu sudah dekat sama beliau gitu. Karena waktu itu pernah belajar, dan waktu itu beliau nggak ngajar lagi, tapi beliau waktu itu ada MTS di Jamil Rahman, itu beliau yang ininya, gurunya gitu. Ya. Jadi diminta bantu ngajar gitu Pak ya. Tapi waktu itu ngajar pelajaran umum Pak ya. Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya Allah ya, mudah-mudahan lah Pak ya, apa yang telah beliau amalkan gitu ya, bantuan-bantuannya itu luar biasa ya. Karena beliau termasuk orang yang peduli. Ya, pas Yaman atau Ahlussunnah secara khusus ya, 2012 atau 2013 ya, saya lupa ya. Itu beliau juga masuk Pak ya, pas Danmach waktu itu digempur oleh Syiah dari kabilah Usi itu ya. Ya, itu luar biasa Pak ya. Sampai-sampai anaknya Syekh Yahya Al-Hajuri itu Abdurrahman namanya, bin Yahya Al-Hajuri itu tertembak Pak. Jadi Syekh Yahya itu masya Allah sudah dikepung tuh. Ya kan, Danmach itu kan nama kampung, nama kotanya Sa'dah. Jadi Danmach itu sudah dikepung itu, ya kan. Namun beliau itu tetap ya, kita kajian juga, iya. Nah, sampai memang dievakuasi. Sebenarnya beliau nggak mau pergi gitu, ya. Nah, namun beliau dipaksa untuk dievakuasi karena memang Syiah sudah menggila lah gitu Pak ya. Itu hampir sama Pak, Syiah dengan Zionis itu hampir sama lah itu. Ya kan, betapa banyak dia membunuh Ahlussunnah di Yaman itu ya, luar biasa. Maka kalau sekarang ada Syiah ya, ingin sok-sok jadi pahlawan ya kan, ingin melawan Zionis, gimana ceritanya gitu Pak ya, masa sesama mau dilawan gitu ya. Nah, maka itu taqiyah aja Pak ya, taqiyah aja itu. Jangan kita terpedaya oleh tingkah Syiah itu ya, laknatullah alaihim ya, karena bahaya sekali Pak ya Syiah itu. Nauzubillahi min zalik. Kenapa? Kalau Yahudi ini jelas Pak, mereka kafir. Kalau Syiah ini Pak, dia ngaku Islam juga, namun dia menghantam dalam gitu ya. Iya, dia kamuflase gitu. Dia ngaku Islam juga, namun dia mengkafirkan sahabat, mengkafirkan Ahlussunnah, kemudian dia manipulasi, bertaqiyah gitu. Ini sekarang itu Pak ya, yang Syiah lagi mengambil kesempatan ya, supaya dia naik nama di umat Islam. Supaya apa itu Pak? Itu politik juga. Supaya Syiah itu dapat pujian, sehingga dia bebas nanti kan. Mulailah dia bergerilya untuk menyebarkan kesesatan dan kekufuran mereka. Ini hati-hati Pak ya. Ini yang diberikan oleh Allah, dan orang awam banyak yang terkecoh gitu. Oh, Syiah ini masya Allah perhatian sama Palestina gini-gini kan. Iya. Kemudian disudutkanlah Ahlussunnah gitu, yang nggak ada perhatian, nauzubillah ya. Ya, inilah hadirin yang diberikan oleh Allah, yang akan mindset yang ingin dibentuk oleh orang Syiah.
Maka kita harus ya berhati-hati dengan makar mereka. Ya kan? Karena Syiah itu Pak sama dengan Zionis ya. Zionis kan dia menanti juga ada Imam Mahdinya juga. Sama Syiah ada Imam Mahdinya juga. Imam Mahdinya Syiah beda dengan Ahlussunnah, ya. Imam Mahdinya Syiah ya alanya Syiah, ya. Iya. Nah, dan persis ya dengan Imam Mahdi yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita mesti Pak ya menjaga diri kita, keluarga kita, jangan ya banyak membaca berita yang memuji-muji Syiah. Nah, itu kamuflase semua Pak ya. Itu taqiyah ya. Karena orang yang tinggal di daerah yang telah merasakan kekejaman Syiah itu tahu betul Pak ya bagaimana strategi Syiah itu, ya kan? Itu 11-12 Pak. Kalau dalam keyakinan saya Syiah itu lebih parah daripada Yahudi, daripada Zionis. Kenapa? Kalau Zionis itu jelas Pak, ya kan, kafirnya jelas. Syiah ini munafik, gitu ya. Orang kafir yang pura-pura Islam. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang mengemboskan itu ya. Iya. Yang ingin orang-orang membenci Ahlussunnah kan Syiah. Dipraming lah di media Pak ya. Ahlussunnah itu enggak perhatian dengan kaum muslimin, enggak perhatian dengan Palestina, padahal itu makar dari Syiah. Nah, ini kita harus hati-hati ya diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selama seseorang kerjasama dengan Syiah Pak, tidak akan diberkahi oleh Allah. Bagaimana mungkin ya Allah menolong orang yang mencaci para sahabat yang Allah telah ridho kepada sahabat radhiyallahu anhum. Nah, tiba-tiba kita gabung ya dengan orang yang mencaci maki sahabat. Mana giroh kita? Ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, mana giroh kita kok kita duduk dengan orang yang mencaci maki sahabat? Bahkan enggak hanya mencaci sahabat Syiah itu Pak, mengkafirkan. Ya kan? Ini tokoh Syiah itu. Si Habib, siapa Yasir si Habib itu, nauzubillah Pak. Cobalah Bapak buka ya situsnya itu apa channel YouTube, nauzubillah. Tiap hari dia mencaci, ya, mengkafirkan. Zikirnya gitu Pak. Melaknat sahabat itu zikirnya Syiah. Iya, semuanya disalahkan kepada sahabat. Bahkan si Yasir Al-Habib ini dia mengatakan penyebab orang Yahudi berkembang di Palestina itu Umar bin Khattab katanya. Auzubillah, kemana gitu ya. Maka bodoh kali lah orang Syiah ini ya, diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang bernazar menyembelih kepada selain Allah, awis salat, atau dia bernazar salat indal kubur, di sisi kubur, awis safar, atau dia berniat untuk melakukan safar, perjalanan, li ziyaratiha, untuk menziarahi kubur. Namun ziarah di sini Pak bukan hanya sekedar ziarah yang sesuai dengan sunnah, maksudnya enggak. Namun ziarah kedok saja, namun tujuannya adalah ta'zimul kubur, mengagungkan kubur, tawassul ya, tabarruk ya, bertawassul dengan kubur, ngalap berkah kepada kuburan. Karena keyakinannya ada kuburan itu yang sakti, yang keramat, yang berkah, nggak ada dalam Islam. Ya, kuburan-kuburan itu sama dalam Islam. Bahkan Rasul saja berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Ini sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Malik diantaranya dan kitabnya Al-Muwatta. Jadi Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan jadikan kuburanku ini umpama berhala, wasan. Nah, kalau wasan itu kan berhala bukan dalam bentuk manusia atau hewan. Kalau sanam berhala dalam bentuk manusia dan hewan. Jadi dalam redaksi hadis ini Nabi berdoa, karena Nabi tahu gitu ya. Nah, Nabi telah Allah kasih tahu, karena di akhir hayat akan banyak orang-orang mengikuti tradisi Yahudi Nasrani. Apa yang mereka lakukan? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka rubah, mereka buat ya kan, kuburan itu bagaikan masjid gitu. Dan kuburan itu bukan kuburan orang biasa Pak.
bukan kuburan syekh, bukan kuburan wali lagi, ya kan? Di atas wali, anbiya, para nabi kedudukan di atas wali, ya kan? Mereka adalah walinya para wali, para nabi itu. Karena wali itu adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kebiasaan orang Yahudi itu, Pak, meninggal Nabi Musa dibuat kuburan misalkan, ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tradisi mereka yang telah mereka jadikan agama, keyakinan mereka yang telah mereka tradisikan. Ya, keyakinan. Nah, itu yang kita ikuti sebagian kaum muslimin. Nah, sehingga nauzubillah ya, sebagian kaum muslimin ada yang mengkeramatkan kuburan, menganggap kuburan itu afdol, ya, lebih utama daripada sholat di masjid. Ini apa Pak ya, ada penelitian seorang syekh di Saudi itu ya. Ya, dia pergi ke Tarim Pak ya, salah satu kota di Hadramaut ya, ada namanya kota Tarim. Itu banyak sufinya gitu ya. Jadi syekh ini nampak orang Indonesia lagi, ya kan, lagi zikir gitu ya. Kemudian lagi khusyuk berdoa ya. Karena memang keyakinan sufi Pak, doa di kuburan itu mustajab. Tanya sufi manapun para habaib itu. Karena saya sendiri alhamdulillah Pak ya, pernah debat gitu ya di kuburan itu dengan orang sufi waktu itu. Kami sengaja ada teman kami orang Flores ya, Ustaz Abdurrahman ya, Abdurrahman Hasan nama beliau itu kan. Jadi dia mengajak, ayo kita nasihatilah, itu udah mangkak kali ke kami kan. Kalau pas bilang lamingke kali kita gitu ya. Udah nggak tahan lagi, nggak pola orang di kuburan gitu. Iya Pak. Jadi ujung-ujungnya ya itulah kebiasaan syekh-syekh kami itu, nggak ada dalil. Mereka nggak ada dalil, jadi didoktrin gitu. Apa keyakinan sufi itu Pak? Memang mustajab gitu. Jadi dibandingkan di masjid, kita doa di kuburan itu lebih mustajab untuk diinginkan oleh Allah. Itu keyakinannya. Dalil nggak ada. Iya Pak, kami minta dalilnya mana? Kalau Allah ya, Al-Quran mana, Sunnah mana, dan mana, ya kan, contoh amalan para sahabat. Nggak bisa. Wallahi Pak, nggak bisa mereka datangkan cuma kata mereka ini kan sudah dilakukan oleh syekh kami. Syekh kami tentu lebih tahu. Tanya aja syekh kami. Hadapi itu Habib Umar itu katanya. Aduh, ngapain gitu? Ya kan, capek-capek gitu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini kisah nyata Pak ya. Ya kan, bisa sekarang pun kalau kita ada dana bisa kita jalan-jalan ke Hadramaut itu. Maka kalau kita punya ongkos ya, iya kan? Kita lihat itu betul-betul Pak. Ada yang menciumnya, ada yang atamassuh ya, ngusap-ngusap kuburan itu ngalap berkah, tabaruk mereka. Dapat berkah, dapat pahala katanya. Masya Allah kalau kita cium kuburan wali ini. Na'udzubillahi min zalik ya. Iya, untung Pak, ya kan, Allah pelihara kuburan Nabi yang menjaganya orang yang tepat. Kalau enggak Pak, kalau orang sufi saya enggak bisa membayangkan. Kalau kuburan Nabi sekarang orang sufi yang megang, ya Allah ya. Orang udah sujud semua itu Pak ya, udah nangis semua, Nabi minta semua, syirik, na'udzubillah. Namun Rasul doanya dikabulkan oleh Allah. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Kemudian Allah pilih ya orang-orang yang paham kepada tauhid. Allah menangkan orang yang bertauhid itu, ya kan? Allah menangkan. Dan insyaallah sampai hari kiamat Allah akan memenangkannya. Kecuali nanti ya setelah ada lagi orang-orang yang saleh. Di akhir-akhir ya akan munculnya kiamat kubra itu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan kita Pak ya. Karena saya pas setahun saya tinggal di Tarim itu, 1 tahun ya. Iya. Dan kita belajar di situ, ulama Ahlussunnahnya banyak gitu. Banyak juga. Jadi nggak semuanya sufi gitu ya. Kalau yang sufi itu Pak, orang santrinya itu jarang orang Yaman, bisa dihitung. Kalau orang Yaman banyak belajar di Darul Hadis tempat Ahlussunnah. Yang banyaknya siapa dari Indonesia. Iya, Masya Allah ya. Mayoritas Indonesia, Malaysia. Ada beberapa orang juga dari Thailand. Itu mayoritas yang suka sufi Pak. Iya. Yang mengandrungi pemahaman sufi. Tapi kalau orang pribumi itu mereka udah tahu ngapain tuh ya, nggak masuk ini
kata mereka ya, nggak berkembang gitu ya. Pemahaman agamanya kaku gitu ya. Ya kan, dikit-dikit kuburan ya, rebana di kuburan lagi ya. Ya kan, nyium kuburan lagi gitu ya. Nah, nggak berkembang, Pak. Jadi otaknya hanya di situ gitu ya. Nggak jauh dari kuburan. Tapi kalau dibilang kuburiun mereka marah gitu ya. Iya. Tapi kelakuan mereka seperti itu ya, Pak. Nah, seolah-olah kubur itu adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang utama, Pak. Ya, mengalahkan masjid, Pak. Ini wallahi, Pak ya. Ada teman-teman yang dari Indonesia waktu dievakuasi sama-sama itu kan, saya kan termasuk yang dievakuasi sama bareng anak-anak sufi gitu ya. Mereka tuh udah ngumpul uang, Pak. Ya kan, ayo ya kan. Ketika balik ayo kita ziarah tabarukan dulu gitu. Sampai enggak sholat, Pak. Bayangkan ya. Sholatnya anak heran, fikih apa yang mereka pakai, Pak? Siang nggak ada sholat, zuhur nggak ada mereka lakukan, anak sendiri yang jamak gitu, kok nggak ada orang yang sholat? Saya tanya, kok nggak sholat, akhi gitu ya? Oh, ya ntar aja, itu sudah sampai di Jakarta ya. Ntar aja malam aja kami jamak semuanya. Mana bisa? Karena siang ini kami mau fokus ini katanya. Kita mau tabarukan dulu, kita mau ziarah dulu. Ya Allah, lupa tak lebih penting ziarah pula gitu. Ya Pak, ini yang saya rasakan pengalaman dulu ya, luar biasa. Karena memang hatinya udah terkait dengan kuburan. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya beliau mengatakan di sini awis safar li ziyaratiha, atau orang bepergian untuk ziarah kubur, namun nggak hanya sekedar ziarah ini Pak ya, ngalap berkah gitu ya. Ya, ngusap di kuburan, minta sama penghuninya, nauzubillahi min zalik. Au ghaira dzalika minal ma'asi, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Kemudian munasabatul hadis lil bab, apa kesesuaian hadis ini? Hadis Aisyah ini terhadap bab, ya kan, di antara bentuk syirik itu bernazar kepada selain Allah. Di mana letak korelasinya atau kesesuaiannya? Beliau mengatakan annahu, sesungguhnya ya, hadis ini dalla ala anna nadhara, menunjukkan bahwasanya bernazar yakunu ta'atan, itu adalah bentuk ketaatan. Jadi nazar itu adalah bentuk ketaatan. Wa yakunu maksiatan, dan nazar juga bisa menjadi maksiat gitu ya, menjadi bentuk kemaksiatan. Fadalla ala annahu ibadah, dan hadis ini juga menunjukkan nazar itu adalah ibadah. Faman nadzara li ghairillah, maka barang siapa yang bernazar untuk selain Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Faqad asyraka bihi, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah fi ibadatihi, di dalam ibadahnya. Kemudian ma yustafadu minal hadis, apa pelajaran faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, annan nadzra ibadatun, nazar itu ibadah. Fasarfuhu li ghairillah syirkun, ya, pemalingannya kepada selain Allah. Ketika kita palingkan nazar, seharusnya kita nazar untuk Allah, ya kan, melaksanakan salat untuk Allah, puasa untuk Allah. Ini kita bernazar kepada selain Allah, maka ini termasuk syirik ya. Kemudian yang kedua, wujubul wafa'i bin nadri ta'ati, wajib menunaikan nazar yang terkandung dalamnya ketaatan. Kalau ya kan, kita telah bernazar dan terkabul apa yang kita nazarkan itu. Kemudian yang ketiga, tahrimul wafa'i, haram yang menunaikan binadril ma'siyah, nazar yang mengandung kemaksiatan. Jadi kalau ada nazarnya unsurnya syirik di dalamnya, haram, jangan kita lakukan. Walaupun itu orang tua kita. Nah, emak dulu lah bernazar ya. Kalau seandainya kamu dulu sekolah, emak ya mau ya melepaskan ayam, di mana disitulah di tempat yang dianggap istimewa, tempat yang keramat gitu ya. Jangan, maaf mak ya, karena ini maksiat ya, mohon maaf sekali ya, ini tidak bisa kita penuhi gitu. Karena Rasul mengatakan wa man nadhara an ya'siyallaha fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar, ya kan, yang mana nazarnya itu ada unsur kemaksiatan kepada Allah, maka jangan ditunaikan, jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi setelah berakhirnya pembahasan oleh pensyarah kitab hadis tadi, maka
kita selesai bab tentang termasuk perbuatan syirik bernazar kepada selain Allah. Sekarang kita masuk bab yang selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumi. Babun minasyirki al-isti'azatu bi ghairillahi. Bab termasuk perbuatan syirik. Al-isti'adzatu bi ghairillah, berlindung kepada selain Allah. Namun berlindung kepada selain Allah ini terhadap perkara-perkara yang bukan perkara duniawiyah. Karena ada juga orang yang ingin melontarkan syubhat. Ya, bagaimana kalau seandainya kita dikejar perampok, Pak Ustaz? Ya kan? Kemudian kita pergi berlindung ke kantor polisi, ya kan? Berlindung sama polisi, berarti syirik dengan kita. Nah, makanya ulama mengatakan ini adalah perkara-perkara, bukan perkara-perkara yang manusia mampu melakukannya. Tapi kalau isti'azah dengan hal-hal yang manusia mampu dan itu perkara duniawiyah, bukan perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya hanya Allah, maka ini lain cerita. Makanya dalam Al-Qaulul Mufid ini Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ketika beliau menjelaskan perkataan daripada muallif ya Syekh Muhammad bin Wahab. Jadi Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan di sini minasyirki, termasuk perbuatan syirik. Maka beliau mengatakan qauluhu minasyirki, perkataan penulis matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, termasuk syirik di sini min litab'il ya, litab'il. Min ini maknanya untuk bermakna bahagian, ya kan? Bahagian daripada syirik itu gitu ya. Hadhil tarjamatu laisat ala itlaqiha. Ya. Pemahaman ini ya, ini bukan secara mutlak. Ya kan? Awal pembahasan ini, judul bab ini, tarjamah judul bab ini bukan secara mutlak. Maksudnya apa? Bukan mutlak seluruh isti'azah itu selain Allah itu syirik gitu. Li'annahu idza ista'aza bi syakhsin, kalau seandainya seseorang itu memohon minta perlindungan gitu ya dengan seseorang, mimma yaqdiru alaihi, yang mana orang itu mampu melakukannya, fa innahu jaizun, maka dia boleh. Namun dengan catatan itu perkara duniawi, Pak. Misalkan anak bapak ditonjok sama temannya, kakak kelasnya, Pak ya. Iya, dia lemah, kakak kelasnya kuat gitu ya. Jadi dia minta sama guru, Pak, tolong saya Pak, lindungi saya Pak, saya dipukul sama dia itu. Nah, ini bukan pembahasan ini. Yang seperti itu bukan termasuk syirik. Kecuali kalau seandainya dia meyakini orang itu sakti gitu ya, memiliki kekuatan ya kan, sama seperti Allah, ada unsur gaibnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini ya pembahasan tentang babnya. Babun, bab minasyirki, termasuk perbuatan syirik, memohon perlindungan kepada selain Allah. Kemudian beliau membawakan dalil ya, surah Al-Jin ayat ke-6. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa annahu, dan sesungguhnya, kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya kana, ini fi'il madhi, dahulu gitu ya. Karena ini kisah ya. Ya, Allah menkisahkan tentang perbuatan syirik dari orang-orang terdahulu. Dahulu ada sekelompok laki-laki minal insi. Bagaimana sifat laki-laki itu dari manusia? Apa yang dilakukan oleh sekelompok laki-laki itu? Rijal itu kan jamak dari rajul ya. Ya'uzuna, mereka memohon perlindungan, berta'awuz, memohon auz, perlindungan ya. Birijalin, dengan sekelompok laki-laki, minal jinni, dari kalangan jin, sehingga dia beristiazah kepada selain Allah. Jadi kalau kita buka buku tafsir Bapak Ibu,
seperti tafsir yang ringkas, tafsir yang populer Ibnu Katsir ya. Asbabun nuzul ayat ini adalah kebiasaan orang kafir Quraisy. Jadi kalau seandainya iza nazala wadin ya, apabila iza nazala wadian, apabila mereka ya menuruni lembah atau masuk ke dalam lembah gitu ya, mereka memohon perlindungan, bahkan juga termasuk juga apa ya, memohon izinlah kepada sayyid, penguasa tempat tersebut. Nah ini. Sehingga ketika mereka memohon perlindungan kepada selain Allah, kepada jin ini, fazaduhum, maka bertambahlah atau menambahkan bagi mereka perbuatan mereka itu berlindung kepada selain Allah itu apa? Rohaqa. Rohaqa itu maknanya yang pertama khaufan, tambah takut mereka gitu. Nah, kalau mereka berlindung sama Allah, mereka berani, ya kan? Karena kalau seandainya kita telah berlindung sama Allah, Allah akan melindungi kita. Gitu. Kemudian makna yang kedua dari rohakon ini adalah isman, dosa. Jadi tak kala mereka berlindung kepada jin itu, minta pertolongan kepada jin itu, maka perbuatan mereka itu akan menambah dosa mereka ini. Baik, sekarang ya pensyarah kitab mengatakan munasabatul babi li kitabit tauhid. Apa korelasi, kesesuaian bab ini? Bab apa yang kita bahas Bang Ijal? Bab termasuk perbuatan syirik ngapain? Beristiazah, memohon perlindungan kepada selain Allah. Jadi apa korelasi bab ini terhadap kitabut tauhid, terhadap masalah tauhid gitu ya. Nah, kata beliau, anna fihi, sesungguhnya di dalam pembahasan dalam bab ini gitu ya, bayana nau'in min anwa'i syirik. Ada penjelasan salah satu jenis dari syirik, dari jenis-jenis kesyirikan. Yang mana kesyirikan itu al-munafi, bisa menodai, menafikan, merusak gitu ya, lit tauhid, akan tauhid seseorang. Apa itu? Wahwal isti'azatu, dia adalah beristi'azah, memohon perlindungan artinya. Bi ghairillah, dengan selain Allah. Liyuhdara wa yujtanab. Nah, sehingga ya mereka bisa berhati-hati gitu ya, dan bisa juga mereka itu selamat ya. Afwan ya, liyuhdara, supaya kita itu hati-hati terhadap isti'azah ini gitu ya, dan supaya yujtanab, dijauhi, artinya supaya jenis syirik beristi'azah ya kepada selain Allah ini, memohon perlindungan kepada selain Allah ini, supaya kita jauhi. Itu maksudnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, sebelum kita tutup ya, kita ambil sedikit makna isti'azah secara bahasa. Al-isti'azatu lughatan, makna isti'azah secara bahasa itu bisa bermakna al-iltija, dari kata iltaja'a yaltaju iltijaan. Bisa juga bermakna al-i'tisam wal i'tisamu, dari kata i'tasama ya'tasimu ya, i'tisaman. Kemudian bisa juga bermakna at-taharruz, dari taharraza ya taharrazu ya taharruzan ya, yang mana maknanya sama nih Pak. Kalau iltija itu maknanya seseorang itu memohon perlindungan, iltaja'a ilaih ya, dia memohon perlindungan kepadanya, kepada seseorang misalkan. Iltaja'a ilallah, memohon perlindungan kepada Allah. Sama juga dengan i'tasama, dengan i'tisam juga, dari kata asoman ya. Ada orang mengatakan dia itu maksum, para nabi itu maksum, maksudnya terlindungi mereka dari dosa. Maksumun minal khata' wan nisyan, terlindungi dari kesalahan dan dosa, kemaksiatan. Wat taharus juga ya, taharus itu juga dia steril ya dari sesuatu gitu. Artinya dia terlindungi dari sesuatu. Apa hakikatnya ini? Wa haqiqatuha, dan hakikat dari isti'azah itu adalah, hakikat itu artinya kebenaran ya kan, substansinya gitu Pak ya, intinya lah gitu kalau bahasa gampangnya. Inti dari isti'azah itu adalah al-harabu min syai'in, seseorang itu pergi kabur dari sesuatu, takhafu, yang dia khawatirkan, yang dia takuti, ila man ya'simuka,
kepada seseorang yang melindungimu minhu dari yang engkau takuti itu. Itu hakikat dari isti'azah atau memohon perlindungan itu. Jadi seseorang atau kita gitu ya, kabur dari sesuatu yang kita takuti, dari sesuatu yang kita mengkhawatirkan sesuatu itu kepada seseorang yang bisa melindungi kita dari kejahatan, kengerian, ya, kezaliman sesuatu tersebut. Ini hakikat daripada al-isti'azah tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.